berkaitan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan ini, saya juga sudah sampaikan dengan teman-teman, tidak usah terlalu bereaksi ya, karena kita sudah biasa dakwah kita ini memang kadang-kadang orang suka, kadang-kadang orang tidak suka gitu. Orang-orang tabligh itu sudah kenyang yang begitu itu. Tetapi ini masalahnya kan lain. Masalah sekarang ini kan karena Ustadz Basalama ini kan sangat strict kepada umat Islam, ya. Sangat strict kepada umat Islam, dan ceramah-ceramahnya itu di luar koridor, ya kan, sampai-sampai dia seakan-akan Rasulullah itu ya berzina kepada salah seorang istrinya, kan begitu. Ya, sampai sekarang itu menjadi masalah besar. Kemudian dia selalu menuding gerakan-gerakan Islam yang lain, termasuk orang-orang tabligh ini sudah merupakan santapan mereka. Ya, saya sebenarnya sudah bosan dan jenuh mau menanggapi, sudah 20 tahun ikut dakwah ini ceritanya begitu-begitu aja. Jadi mendingan saya bikin tulisan-tulisan yang produktif, bikin buku misalnya. Jadi kita tidak usah terkontaminasi, karena mereka sudah membuat satu semacam kelompok think tank untuk ngerusak umat ini. Itu sudah menjadi target mereka. Ada 3 kekuatan di dunia ini sekarang ya, yang mengkristal sekarang di Indonesia terutama. Itu kekuatannya orang-orang ulama tradisional gitu. Pondok-pondok pesantren, kiai-kiai yang masih istiqomah ya di masjid-masjid, kiai-kiai tradisional itu. Nah, itu diganggu oleh orang-orang liberal. Ya, dimasukkan nanti kiai-kiai yang bantuan-bantuan ke sana, dikasih uang mau berapa terserah, siap, yang penting di kurikulumnya dirubah atau ditambah al-adyan, ilmu perbandingan agama, nanti sehingga orang-orang pesantren yang seperti itu akan melahirkan pemikiran semua agama itu sama, semua berhak masuk surga. Jadi inna dina indallahi Islam itu sudah tidak ada lagi. Yang penting agama semua sama. Itu kan ada. Yang kedua ini habaib ini adalah satu kekuatan Islam yang sekarang sangat fenomenal. Dan ini akan dirusak oleh orang-orang Syiah karena mereka sama-sama Arab. Nah, orang-orang Syiah inilah nanti yang turun ya. Mereka terjun ke pemerintahan, ke politik, ke DPR, kemana-mana tempat mereka dengan menyamar seperti orang Islam, penampilan, bicara oke. Dan uang mereka banyak karena mereka disubsidi. Nah, itu tokoh-tokoh habaib ini nanti akan dikriminalisasi oleh mereka. Ini sudah merupakan kekuatan mereka, dan inilah musuh Islam sebenarnya. Nah, yang ketiga ini jamaah yang khusus ini. Jamaah khusus ini yang mereka berdakwah lurus hanya untuk Allah, lurus hanya untuk sunnah Nabi. Tidak mereka berdakwah berbicara tentang politik, tentang apa, tidak ada. Lurus saja, taat Allah, taat Rasul, ikut kemana mereka. Dan ini sudah bergerak secara internasional. Dan orang-orang mengatakan jamaah tabligh. Nah, ini orang jamaah tabligh dimusuhi orang Wahabi Salafi dari dulu. Saya sudah membuat buku 3 buah untuk khusus ini, dan saya sudah menjelaskan kedudukan salafus saleh itu seperti apa. Ya, apa itu Wahabi, apa itu Salafi, bagaimana pendapat ulama-ulama mutaqaddimin, bagaimana pendapat ulama-ulama mutaakhirin terhadap mereka, dan siapa itu ulama mereka, siapa itu Ibnu Taimiyah. Saya sudah jelaskan semua di buku saya itu. Nah, jadi mereka sengaja mengambil topik-topik yang begitu. Pokoknya orang tabligh ini sesat, nyembah kubur. Nah, kemudian mengambil alasan-alasan katanya kuntum khaira ummah itu adalah katanya tafsirnya berdasarkan mimpi Maulana Ilyas. Coba dari mana mereka dapat? Kapan mereka tidur bersama Maulana Ilyas sampai dia tahu mimpinya? Ya, orang sama istrinya saja belum tahu seperti itu. Dari mana dia dapat berita, dan berita itu betul apa enggak? Sanadnya dari siapa? Kapan dia datang ke India? Pernah enggak dia melihat markasnya orang tabligh itu di India atau di Pakistan atau di Bangladesh? Kenapa dia bisa memberikan ucapan-ucapan seperti itu? Satu keputusan seakan-akan fatwa dia itu benar. Berarti kan mereka mengumbar fitnah. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Dan sudah banyak. Nanti akan berganti generasi. Kemarin itu dari generasinya siapa namanya yang Amdad itu. Siapa nama itu?
Hamid Amdad. Nah sekarang masuk generasi bahasa lama lagi, nanti akan terjadi lagi. Jadi mereka jadikan agama ini sebagai doktrin yang akan dipukulkan kepada orang yang tidak disukai oleh mereka sebagai pesaing mereka. Jadi sebenarnya politik. Nah itu yang kita tidak suka seperti itu. Berdakwahlah dengan jujur, mencari ridho Allah. Generasi kita ini sekarang orang awam. Kita boleh punya kitab tebal, boleh punya Al-Quran, boleh punya perpustakaan yang ideal, boleh punya maktabah syamilah. Tapi untuk kepada orang awam jangan. Tutup itu di sana, kita masuk kepada mereka dengan hikmah, dengan akhlak kita. Yang kita petantang-petantang baca hadis di sana sini, tapi hati orang, ribuan orang tersayat oleh ucapan lisan kita. Inilah hadirin yang mulia. Ini saya mohon maaf, ini ya bukan saya artinya marah karena kita sesama muslim ya, sesama ustadz ini tidak boleh juga saling ini, tapi kita salinglah kita mengingatkan, begitu tidak boleh. Belum lagi sekarang keadaan sekarang ini seperti ini, di mana orang-orang di katakanlah yang sudah bercokol di kekuatan di pemerintahan di mana-mana sudah mencekam kebadan Islami. Jangan kita lagi sesama orang Islami seperti itu. Mari kita tarik kembali ulur, kita istighfar dan taubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan cara seperti aja kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan apa yang Anda pertanyakan tadi waktu di pengajian pagi subuh juga saya jawab begitu. Nah, tadi malam juga pada maghrib pertanyaan sama, saya jawab begitu. Dan saya sudah menulis di website di beberapa tempat, saya jelaskan seperti itu semampu saya aja. Jadi mudah-mudahan ini menjadi clearance time kepada mereka ya. Ya, sahabat-sahabat kita ini semua. Kita nggak pernah musuhi orang Selapi, nggak pernah. Walaupun jamaah kita di mana-mana diusir oleh mereka. Sampai nggak boleh masuk, nggak boleh sholat. Apa itu coba? Orang Islam kok begitu? Bukannya kita bikin apa, tapi mereka buat seperti itu sampai ada orang teman-teman kita yang sampai tidak enak sampai kadang-kadang mau meninggalkan agama lagi. Tanggung jawab mereka. Demikian saja dari saya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi sepakatan kita bersama. Ayo kita sama-sama berjuang untuk Islam lillahi ta'ala. Lihat perang Badar ya kan, minoritas bisa menang. Ya kan, tapi di Hunain kita hancur. Kenapa? Karena bangga terhadap mayoritas. Di Uhud kita hancur. Kenapa? Karena sibuk dunia, berebut ghanimah. Ini semua ada contoh-contoh yang sudah diberikan di zaman Rasulullah sebagai itibar uang sekolah kita. Saya kira itu sudah cukup semua kalau kita mau mengambil pelajaran dari ini. Mungkin saja dari saya, semoga Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.